Pemirsa, nasib Nas dialami seorang nenek berusia 80 tahun di mana ia diusir secara paksa dari rumahnya oleh orang tak dikenal. Sementara itu, Samuel selaku pihak yang mengklaim kepemilikan rumah menegaskan dirinya telah membeli rumah tersebut dari kakak nenek Elina pada tahun 2014. Inilah rekaman video amatir saat nenek berusia 80 tahun diusir secara tak manusiawi oleh sekelompok orang tak dikenal. Sang nenek diusir dan diseret serta dipaksa meninggalkan rumahnya di kawasan Dukuh Kuwukan, Sambikerep, Surabaya yang sudah ditempati sejak tahun 2011 silam. Ironisnya, 2 hari setelah sang nenek terusir, rumah nenek Elina Wijayanti langsung diratakan dengan tanah. Menurut kuasa hukum, nenek Elina telah menempati rumah tersebut sejak tahun 2011 yang merupakan ahli waris dari kakaknya bernama Elisa dengan surat letter C yang masih atas nama kakaknya dan tidak pernah dipindah tangankan kepada siapapun. Atas tindakan premanisme serta kerugian yang diterima sang nenek, dinampingi oleh kuasa hukum, kasus tersebut dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Pada waktu itu sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut. Terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa. Usai viral soal pengusiran nenek Elina Wijayanti, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji langsung mendatangi lokasi rumah nenek yang kini sudah terbongkar. Di hadapan Armuji, Samuel selaku pihak yang mengeklaim kepemilikan rumah yang melakukan pengusiran nenek menegaskan dirinya telah membeli rumah tersebut dari kakak nenek Elina selaku pemilik rumah pada tahun 2014. 14, Pak. Tempo hari saya sudah beli sama Tante Elisa. Beli sama Tante Elisa. Terus 14, Pak. tahun berapa? 14. Ada semuanya surat. Ada semuanya. Surat opo? Letter C-nya ada, surat jual belinya ada. Lengkap, Pak. Letter C dari mana? Dari kelurahan, Pak. Dari kelurahan. Dari kelurahan. Kita belum melihat salah benarnya. Iya. Kalau Bapak merasa benar, itu kan ada jalurnya proses hukum toh. Nah ini yang dilakukan dengan cara-cara brutal seperti ini. Ini brutal sekali, dikecam seluruh Indonesia, mengecam sampean Pak nanti Pak. Kini kasus pengusiran paksa nenek Elina dari rumahnya telah bergulir di Polda Jatim. Pemerintah Kota Surabaya menyatakan akan turut mengawal proses hukum tersebut agar kebenaran bisa segera terungkap. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Usai dirobohkannya rumah nenek Elina yang rata dengan tanah, diketahui pemirsa nenek Elina ini menolak santunan yang diberikan oleh ormas. Masih kita ada doa. Enggak, ini kan ada santunan dari Ketua Madas DPAJ Balung Panggang. Ya, nanti makanya. Alhamdulillah ada beras 1 kintal, terus ada gula, Nggak bisa saya terima. ada telur, ada uang nanti ada uangnya juga untuk santunan aja, bukan untuk apa-apa, untuk santunan aja dari Madas DPAJ Balung Panggang. Ya, terus terang aja nanti saya berkomen ke Mas Bobi. Oh siap. Ya, karena kita sudah serahkan sama dan kemarin juga sudah diserahkan sama ini siapa? Ya, diketahui pemirsa bahwa nenek Elina menolak santunan yang diberikan berupa beras, gula, dan juga uang. Nenek berusia 80 tahun mengaku tidak dapat menerima bantuan tersebut karena alasan pribadi, sehingga santunan dialihkan kepada lansia lain yang dianggap lebih membutuhkan. Ini kan ada santunan dari Ketua Madas DPAJ Balung Panggang. Alhamdulillah. Wali Kota Surabaya membentuk Satgas Anti Preman yang melibatkan TNI, Polri, serta perwakilan suku yang ada di Surabaya. Eri Cahyadi juga memberikan atensi khusus terkait kasus nenek Elina yang saat ini tengah berjalan di Polda Jawa Timur. Kota Surabaya dihebohkan dengan tindakan premanisme sekelompok orang yang diduga berafiliasi dengan ormas tertentu di Surabaya, Jawa Timur, yang juga melakukan pengusiran paksa terhadap adanya tanpa putusan pengadilan terhadap nenek Elina Wijayanti di kawasan
Sambi Kerep, Surabaya yang viral di media sosial. Atas tindakan tersebut, Pemkot Surabaya mendesak Polda Jatim untuk melakukan proses hukum atas tindakan premanisme. Wali Kota Surabaya juga meminta warga Surabaya agar tetap tenang dan tidak terpecah belah atas peristiwa tersebut dan juga menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Pemkot Surabaya juga telah membentuk Satgas Anti Preman dengan melibatkan TNI, Polri, serta perwakilan dari suku-suku yang tinggal di wilayah administrasi Kota Surabaya. Sehingga apa? Ada kepercayaan, ada trust. Pemirsa, untuk membahas kasus pengusiran Nenek Elina yang saat ini sudah bergabung bersama dengan kami ada Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Selamat sore, Pak Eri. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak, ini kan kasusnya sudah viral di mana-mana, terutama di sosial media. Kami juga ingin tahu, Pak, Mbak. Awalnya sebetulnya kronologi kasusnya seperti apa, Pak? Baik, Pak Eri, suara kami dari studio apakah sudah terdengar? Terdengar pelan sekali ya, Mbak? Baik Pak, ini kami juga ingin tahu, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kronologinya? Jadi kronologinya ada orang yang merasa bahwa dia memiliki tanah itu dengan melakukan jual beli pada kakaknya dari Nenek Elina ini. Dan kejadian ini sebenarnya sudah terjadi di bulan Agustus atau Oktober atau Agustus begitu, saya lupa. Sehingga terjadi permasalahan itu. Dan ini dimintakan, dan kami dari kecamatan diminta untuk kami dudukkan bersama terkait hal ini. Ternyata tidak terjadi titik temu karena merasa bahwa Pak Samuel tadi merasa bahwa dia sudah melakukan jual beli. Juga sudah ada akte jual beli IJB dan AJB. Tapi Nenek Elina ini mengatakan tidak ada dan belum ada karena beliau adalah ahli waris dari si kakak. Sehingga dari proses ini terjadi pemindahan yang dilakukan oleh beberapa orang. Nenek dikeluarkan dari rumah yang ditempati oleh beliaunya. Dan kasus ini masuk di ranah hukum. Karena di kecamatan pun, petugas kecamatan untuk pembuktian data-data itu petugas pemerintah kota juga dilakukan pemeriksaan oleh Polda pada tanggal 17 November. Nah, dari situlah baru kejadian ini kemarin terjadi viral ketika rumah itu dirobohkan. Karena yang merobohkan merasa bahwa itu adalah haknya karena memiliki sertifikat. Tapi hal ini sudah masuk ke proses hukum, pembuktian apakah akte jual, mohon maaf, bukan terkait dengan sertifikat tapi akte jual beli. Maka mohon maaf, maka akte jual beli ini harus dibuktikan di pihak penyidik untuk memastikan bahwa apakah ini sudah benar-benar terjadi atau tidak. Tapi bagaimanapun itu, dengan pemaksaan yang dikeluarkan dari rumah ini, maka saya berharap kekerasan tidak terjadi di kota Surabaya. Karena Surabaya ini adalah rumah bagi semua, seperti keluarga bagi agama yang ada di kota Surabaya. Ya Pak Eri, mengingat ini juga sudah masuk ke proses hukum begitu, lalu apakah Pemkot Surabaya juga akan memberikan pendampingan kepada Nenek Elina? Ya, pemerintah kota dengan hal ini, meskipun apakah tadi memiliki bukti kepemilikan AJB dan IJB, tetapi dengan model kekerasan, maka kita sebagai keluarga tidak akan pernah membiarkan itu. Kita harus tetap menjaga perdamaian, kedamaian, kenyamanan di kota Surabaya dan keamanan. Karena itulah kita akan mendampingi Nenek Elia tadi dengan satu, kita memberikan atensi kepada Polda agar menjadi atensi utama. Agar apa? Jelas siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena hal ini dibutuhkan ketegasan agar muncul trust dari masyarakat Surabaya terhadap kasus ini. Yang kedua,
kami juga membentuk dengan kejadian adalah Satgas Premanisme yang kita bentuk dan kita sudah keluarkan SK di nanti hari Senin kami sosialisasikan, yang itu terdiri dari kepolisian, dari TNI, dari Polri, dari Kejaksaan, semuanya kita jadikan satu. Sehingga saya berharap kejadian ini menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya. Siapapun yang melakukan kekerasan di Surabaya harus kita tindak tegas. Meskipun dalam hal kebenaran, benar punya data semuanya, tapi kekerasan tolong tinggalkan dari Surabaya. Karena ini adalah kekeluargaan. Surabaya dibangun dengan kekeluargaan dan dibangun dengan dasar agama dan Pancasila. Itulah yang kita lakukan dengan pendampingan tadi, insya Allah. Maka Satgas Anti Preman ini kita akan sampaikan, dan saya berharap warga Surabaya ketika ada kejadian ini langsung bisa menghubungi Satgas Anti Preman yang kami sudah bersiap dengan TNI Polri yang ada di kota Surabaya, Forkompinda yang ada di kota Surabaya. Baik, Pak Eri, kami juga ingin menegaskan kembali ini, apakah pengusiran dan juga ini penggusuran yang dilakukan kepada rumah Nenek Elina ini, apakah sudah sesuai dengan prosedur, Pak? Kenapa, Mbak? Ya, jadi kita sesuai dengan prosedurnya, kita sampaikan hari ini lagi pemeriksaan di Polda. Enggak, ini dilakukan Polda Jawa Timur. Maka ketika seseorang ketika memiliki akte jual beli, memiliki bukti penguasaan tanah, maka dia bisa melakukan pembongkaran. Tetapi ketika dia tidak memiliki bukti kepemilikan tanah, maka dia tidak bisa melakukan pembongkaran. Maka ketika ditanya prosedur atau tidak, hari ini belum terlihatkan keaslian dari bukti AJB dan IJB ataupun yang melakukan perikatan terkait dengan pemindahan tangan. Maka hari ini ketika diperiksa di Polda, saya berharap ini menjadi atensi dan cepat. Apakah akte jual belinya ini asli ataukah ikatan jual belinya ini asli. Sehingga kalau asli maka dia berhak untuk melakukan pembongkaran rumah itu. Tapi jikalau ini tidak asli tapi dipalsukan, maka ada kegiatan yang harus diproses hukum oleh Polda Jawa Timur. Karena apa? Karena negara kita, kota ini adalah negara hukum. Maka saya berharap hukum ini segera berjalan, proses hukumnya berjalan, sehingga tahu apakah akte jual beli ini asli, ikatan jual beli ini asli, sehingga kita bisa memetakan dan mengeluarkan permasalahan ini. Tapi apapun itu, apakah itu asli atau tidak, ketika kekerasan dilakukan dengan memaksa, nah ini saya berharap tidak terjadi lagi di kota Surabaya. Karena kita ini seperti keluarga, maka harusnya bisa dilakukan secara perdamaian untuk menyampaikan hal itu. Jikalau itu terjadi, maka bisa disampaikan kepada pihak yang berwenang seperti kepolisian untuk pengosongan dan lain-lain. Tidak menggunakan kekuatan-kekuatan yang bisa memecah belah kota Surabaya. Pak Eri, kita ketahui bahwa ada ormas yang juga melakukan tindak kekerasan terkait kasus ini, Pak. Lalu tindakan tegas seperti apa yang akan diambil oleh Pemkot kepada ormas ini, Pak? Apa mungkin akan dilakukan pembubaran? Jadi setelah insya Allah tanggal 30 kita akan mengumpulkan semuanya. Mengumpulkan semua suku yang ada di Surabaya. Mengumpulkan semua ormas yang ada di Surabaya. Bahwa Surabaya ini terdiri dari banyak suku dan agama. Maka disitulah di mana kaki kita pijak, maka langit itu kita junjung. Maka ini adalah Surabaya secara utuh. Dan terkait dengan tadi yang ormas yang disampaikan, maka proses hukum harus berjalan. Tidak boleh berhenti. Tapi siapa dipastikan apakah ini benar atau tidak terkait dengan bukti kepemilikan dengan jual beli tadi. Tetapi kami juga akan menyampaikan bahwa ini tidak diperkenankan. Maka kami mengumpulkan ormas tadi, tidak diperkenankan untuk melakukan kekerasan yang seperti itu. Apalagi pada seorang wanita tua yang lemah. Maka seharusnya kita melindungi sesama seperti keluarga. Tetapi kalau itu menjadi hak milik untuk mengeluarkan, bisa berhubungan dengan pihak yang berwajib. Agar apa? Agar ada dari sisi hukum bisa berjalan sesuai dengan prosedur dan sisi hukumnya. Jadi kami juga nanti akan memanggil ormas yang bersangkutan, kita sampaikan. Tapi saya berharap tidak menghentikan proses hukumnya, sehingga di proses hukum ini bisa membuktikan akte jual beli ini asli atau tidak. Sehingga langkah ke depan juga akan lebih pasti. Karena kasihan nenek ini ketika beliau mengatakan sampai hari ini tidak ada jual beli dan beliau adalah ahli waris. Tapi di pihak yang satu mengatakan bahwa sudah melakukan jual beli dengan kakak dari Nenek Elina. Baik, tentunya kami harapkan agar kasus ini juga segera menemui titik terang. Terima kasih Pak Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya. Selamat kembali beraktivitas, Pak Eri.